Tuhan, seperti lagu tadi meninggikan dan memuliakan Engkau dan merindukan ada tetap di bait Allah-Mu yang kudus. Bapak, pagi ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami. Kami akan merenungkan satu tema mengenai pentingnya ibadah secara komunal. Ibadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan dalam satu gereja lokal. Tuhan pimpin, Tuhan tolong kami, buka hati kami, buka telinga kami, lembutkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami firman Tuhan dan boleh mentaatinya. Tolong hamba-Mu dengan berbagai kelemahannya Tuhan, sembunyikan di balik salib-Mu, dan biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, nama Tuhan ditinggikan dan kami mendapatkan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini ataupun yang berada di rumah masing-masing. Biarlah ya Tuhan, biarlah saudara sekalian, keberadaan kita selama ini, ibadah-ibadah yang kita lakukan membuat kita lebih mencintai Tuhan, lebih mengenal Tuhan. Mari saudara kita membuka satu bagian firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah ibadah komunal. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan, hanya satu ayat saja. Ibrani 10 ayat ke-25. Surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat ke-25. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bagi saudara yang di rumah sudah ada di teksnya di bagian ini, saudara boleh membacanya bersama-sama dengan saya. Ibrani 10 ayat ke-25, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Setelah suatu minggu pagi di sebuah perkampungan yang kecil, di sebuah desa yang kecil di bagian Inggris bagian selatan, saudara sekalian, di sana terjadi badai salju pada waktu itu. Pada mulanya seorang diaken, seorang majelis yang bernama John Eglon, dia berkata dan di dalam hatinya mengatakan seperti ini, wah, hari ini kalau saya harus berjalan kaki sampai ke gereja dengan jarak sekian kilometer di dalam cuaca salju seperti ini, sangat-sangat melelahkan, sangat-sangat kedinginan dan sangat tidak enak. Dia berniat untuk membatalkan kehadirannya di gereja pada pagi hari itu. Tetapi saudara sekalian, kecintaannya kepada Tuhan, kerinduannya untuk terus-menerus menyembah Tuhan, itu menekan keinginan hatinya yang malas untuk datang kebaktian pada hari itu karena cuaca seperti itu. Akhirnya dia tetap memaksakan diri datang ke gereja. Saudara, sesampainya di gereja, yang ada di sana itu hanya 12 jemaat yang biasa datang, dan hanya ada satu anak muda 13 tahun usianya, kira-kira 13 tahun usianya. John Egan gak mengenal anak muda ini. Berarti anak muda ini adalah tamu yang pada hari itu pertama kali datang ke gereja. Setelah mereka berkumpul, saudara sekalian, pendeta melaporkan bahwa mobil pendeta ini tertimbun salju. Dia gak mungkin bisa membersihkan atau mengorek salju itu, membuang timbunan-timbunan salju itu, rumahnya cukup jauh. Dan pendeta mengatakan, maaf sekali, saya tidak bisa hadir di gereja pada hari ini. Padahal si pendeta akan khotbah pada pagi itu, saudara sekalian. Mereka berunding dan kemudian mereka mengatakan, sebagian besar dari mereka mengatakan, ya udahlah, kita hari ini nggak usah ibadah. Kita hari ini hanya nyanyi, kemudian kita doa, lalu pulang. Yang datang juga cuma 12 orang dan satu anak muda yang kita nggak kenal. Anak muda yang baru mungkin pertama kali datang ke sini dan mungkin saja dia tersesat datang ke gereja ini. Mereka berunding, sudah sekalian, tetapi John Egan mengatakan, tidak, kita harus tetap adakan ibadah. Hari Minggu berapapun kita yang kumpul, kita akan tetap adakan ibadah. Mereka berdebat, saudara, dan akhirnya mengatakan, ya udah kalau begitu, kalau kamu tetap akan mengadakan ibadah, kamu yang khotbah. Setelah John Egan bukan seorang yang biasa tampil di depan umum. Dia bukan seseorang yang mahir berbicara di depan umum.
Selama ini di gereja pun dia nggak tampil liturgi, dia nggak tampil di depan, tapi dia hanya melayani berbagai pelayanan yang di bawah meja, saudara. Dalam arti dia melayani pekerjaan-pekerjaan biasa, pelayanan biasa, tidak di depan mimbar seperti ini. Akhirnya dia berkhotbah, saudara sekalian. Dia berkhotbah paling banyak 7-10 menit. Dia biasa saat teduh setiap hari, dia membiasakan diri berhubungan dengan Tuhan, jadi dia punya firman setiap hari, saudara sekalian. Pada waktu dia berkhotbah dia mengatakan, saya yakin dan percaya khotbah saya adalah khotbah yang paling jelek di dunia. Khotbah saya adalah khotbah yang paling buruk. Karena saya belum pernah berkhotbah dan saya pun tidak bisa berkhotbah atau tidak bisa bicara di depan umum. Tapi apa yang terjadi, saudara sekalian? Setelah John Egglen menyelesaikan khotbahnya dan selesai ibadah itu, saudara, anak muda yang usia 13 tahun itu menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia bertekad untuk menjadi seorang hamba Tuhan, dia menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Siapa saudara pemuda itu? Saudara pemuda ini adalah Charles Haddon Spurgeon. Pemuda yang hadir di gereja pada waktu itu yang berusia 13 tahun, yang duduk di belakang tamu dalam gereja itu, dia saudara menyerahkan diri kepada Tuhan. Setelah apa saudara? Setelah mendengar khotbah John Egglen yang dianggap paling jelek di dunia. Pemuda ini kemudian sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Saudara, kenapa John Egglen bisa melakukan hal yang seperti itu? Kenapa Tuhan memakai John Egglen yang kelihatan khotbahnya itu begitu tidak menarik, begitu buruk, begitu jelek, sampai menegur hati daripada seorang anak muda yang bernama Charles Haddon Spurgeon, yang pada akhirnya pemuda ini menjadi seseorang yang membangunkan suasana rohani atau membangunkan kebangunan rohani yang luar biasa di Inggris. Kalau saudara meneliti di perpustakaan sekolah teologi ya, banyak sekali buku-buku karangan dari Charles Haddon Spurgeon, saudara. Dia menjadi seorang pengkhotbah yang terkenal di Inggris. Kalau hari itu John Egglen memutuskan untuk tinggal di rumah, salju begitu dingin, cuaca begitu dingin, saudara sekalian, dan mungkin pada waktu dia ke gereja pun ada bahaya di sana, dia memutuskan diri untuk tidak datang ke gereja. Dia tidak mencatat sejarah yang indah. Dan mungkin sekali Charles Haddon Spurgeon tidak menyerahkan hidupnya pada saat itu. Saudara, John Egglen melakukan semua ini, saudara, kenapa saudara? Karena dia mengenal siapa Tuhan yang dia percayai. Dia punya relasi yang begitu indah dengan Allahnya. Dia menjadi seseorang yang begitu mencintai ibadah dalam kehidupannya. Sehingga tidak mengherankan saudara sekalian, dia memiliki kepekaan rohani untuk mengerti apa yang Tuhan mau dia lakukan dalam kehidupannya, apa yang tidak boleh dia lakukan dalam kehidupannya. John Egglen menjadi seorang bapak yang betul-betul memiliki kerohanian yang bertumbuh, saudara. Dia memiliki kerohanian yang bertumbuh, dia mengenal Tuhan dengan begitu mendalam sehingga tidak mengherankan saudara sekalian, kehidupannya menjadi saksi bagi Tuhan, saudara sekalian. Menjadi saksi dan berkat bagi banyak orang, saudara. Dia mencintai Tuhan, dia rindu beribadah kepada Tuhannya. 1 minggu pun tidak beribadah bagi dia itu sesuatu yang berkurang atau sesuatu ada yang kurang dalam kehidupannya. Saudara, kalau kita mencintai keluarga kita mencintai istri kita, mencintai anak kita, mencintai orang-orang yang kita kasihi, mama dan papa kita di rumah, bagaimana rasanya kalau kita nggak bertemu dengan mereka berminggu-minggu, saudara? Apakah ada rasa rindu untuk bertemu dengan mereka? Apakah ada rasa kangen untuk berbicara dengan mereka? Saya nggak punya suami dan anak, tapi saya punya keponakan yang tinggal bersama dengan saya, saudara. Apalagi saya punya cucu keponakan yang baru kemarin lahir satu lagi, saudara. Cucu keponakan saya yang gede itu sudah 6 tahun lebih. Kalau saya pelayanan keluar kota beberapa hari, siapa yang paling saya kangeni, saudara? Dia. Saya rindu bercanda bersama dengan dia, saya rindu bicara sama dengan dia, saya rindu ngobrol dan kemudian bermain-main dengan dia, bukan? Untung sekarang ini ada video call. Tapi zaman dulu enggak, saudara sekalian. Kenapa saya bisa melakukan hal yang seperti itu? Karena saya sayang dia, saya mengasihi dia. Nah saudara, kalau kita sayang kepada Allah, kita bilang kita mencintai Allah, kita bilang kita mengasihi Allah, adakah kita tetap rindu untuk datang
kepada Allah, mendengar suaranya, bersekutu dengan Dia, duduk diam di kakinya, mendengarkan firman-Nya, mendengarkan nasihat-nasihatnya, dan sungguh-sungguh menikmati kebersamaan dengan Allah. Saudara sekalian, pagi ini kita akan merenungkan halnya seperti ini, saudara. Kalau kita menjadi orang Kristen yang mengatakan diri mencintai Allah, mengasihi Allah, tapi kita malas ibadah, bagi saya itu sesuatu yang perlu dipertanyakan, saudara. Apakah betul kita cinta kepada Allah, kita mengasihi Allah, sementara itu kita malas ibadah? Hari Minggu ini datang ibadah, 2 minggu lagi nggak datang pun nggak menjadi masalah dan kita nggak rasa apa-apa. Saya pikir orang yang seperti ini perlu diragukan kasihnya kepada Allah. Saudara, Allah menghendaki kita sebagai anak-anaknya. Allah menghendaki kita sebagai umat tebusannya. Orang-orang yang rindu dan orang-orang yang terus-menerus mau diperbaharui di dalam kasih Tuhan. Tentunya Allah menghendaki setiap kita itu menjalin satu persekutuan yang intens bersama dengan Dia. Baik di dalam kita membaca Alkitab setiap hari, juga di dalam ibadah-ibadah kepada Tuhan setiap minggunya. Oleh sebab itu dalam bagian ini saudara sekalian, penulis Ibrani mengatakan, jangan menjauhkan diri dari ibadah. Apa sebabnya, saudara? Mengapa kita dianjurkan untuk jangan menjauhkan diri dari ibadah? Apakah ibadah itu betul sangat penting, saudara sekalian? Mengapa kita tidak boleh menjauhkan diri dari ibadah atau kebaktian? Kita akan belajar beberapa hal pada pagi hari ini, saudara. Yang pertama, kita melihat, saudara sekalian, kenapa ibadah itu penting dan kenapa kita jangan menjauhkan diri dari ibadah kita. Yang pertama, saudara sekalian, Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Artinya, ibadah itu adalah perintah Allah sendiri. Ibadah itu adalah kemauan Allah sendiri. Ibadah itu adalah tuntutan Allah di dalam kehidupan setiap kita. Saudara perhatikan, pada waktu manusia diciptakan pertama kali oleh Allah, Adam dan Hawa, Allah menempatkan Adam dan Hawa itu di dalam Taman Eden, saudara sekalian. Pada waktu Allah menempatkan Adam dan Hawa dalam Taman Eden, semua yang menjadi kebutuhan mereka sehari-hari sudah tercukupi, saudara sekalian. Adam dan Hawa dalam Taman Eden itu segala kebutuhan mereka tercukupi. Mereka tidak perlu berjeri lelah kerja seperti kita dari pagi sampai sore atau malam untuk cari uang. Enggak, saudara. Allah sudah menyediakan semuanya bagi mereka. Adam dan Hawa hanya ditugaskan mengatur tumbuh-tumbuhan, mengatur tanaman, mengatur binatang yang ada di dalam Taman Eden itu. Mereka diberikan kekuasaan untuk boleh mengatur itu semua, menamai mereka, dan kemudian saudara sekalian, mereka tidak berjeri lelah apapun untuk pekerjaan mereka sehari-hari untuk mencari nafkah. Kenapa, saudara? Apakah Allah menghendaki mereka malas? Apakah Allah menghendaki mereka tidak bekerja tapi dapat makan? Bukan, saudara sekalian. Allah punya tujuan yang khusus pada waktu itu adalah supaya Adam dan Hawa punya cukup banyak waktu bersekutu dengan Allah secara pribadi. Adam dan Hawa dituntut untuk boleh menyembah Allah. Binatang dan tumbuhan yang ada di Taman Eden pada waktu itu enggak dituntut Allah untuk menyembah Dia, saudara. Yang dituntut Allah untuk menyembah Allah pada waktu itu adalah Adam dan Hawa. Menyembah Allah, beribadah kepada Allah, dan sungguh-sungguh menjalin satu relasi yang indah bersama dengan Allah, saudara sekalian. Nah, saudara, dalam kehidupan kita, mengapa kita harus menyembah Allah, saudara? Apa untungnya kita menyembah Allah? Apa yang Allah berikan bagi setiap kita adalah apa yang sangat baik, saudara sekalian. Allah sudah memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Allah sudah memberikan Yesus Kristus mati di atas kayu salib menebus dosa setiap kita. Satu pengorbanan yang begitu agung, satu pengorbanan yang begitu luar biasa, satu pengorbanan yang begitu mahal, saudara. Allah telah memberikan itu kepada setiap kita, dan Allah mau kita membalasnya dengan apa, saudara? Dengan betul-betul menjalin satu relasi yang indah bersama dengan Dia. Dengan kita intim bersama dengan Allah. Dengan kita rajin beribadah bersama dengan Allah. Supaya apa, saudara sekalian? Supaya kita tahu apa yang Allah kehendaki kita lakukan dalam kehidupan kita. Supaya kita mengerti apa yang Allah mau kita lakukan dalam hidup ini. Dan apa yang ingin Allah lakukan supaya kita betul-betul meninggikan Allah dalam kehidupan kita, saudara.
Ada orang yang mengatakan, saya ke gereja, nggak ke gereja juga sama aja. Saya perlu meragukan orang seperti ini. Bahkan ada orang yang mengatakan, saya cukup ibadah di rumah. Kenapa? Karena sekarang ini televisi pada hari Minggu itu seperti biasanya ada beberapa televisi yang menyiarkan ibadah-ibadah yang bisa kita tonton, bukan? Saudara, kalau dalam konteks corona saat ini, saudara bisa ibadah di rumah karena kondisi usia yang tidak memungkinkan, karena situasi dan kondisi penyakit menular ini begitu berbahaya. Oke, kita bisa ibadah di rumah, saudara. Tapi tatkala situasi lebih baik dan situasi sudah memungkinkan untuk kita ibadah, tapi saudara tetap mau ibadah di rumah, itu sesuatu yang tidak benar. Saya khawatir, saudara sekalian, karena kita sudah lebih kurang 6 bulan lebih ibadah di rumah, kita jadi keenakan. Kalau ke gereja tuh bangun pagi-pagi harus repot, yang perempuan harus dandan, punya anak kecil, bangunin anak untuk ikut sekolah minggu, harus dandan, siapin sarapan, naik kendaraan apa, belum lagi macetnya sesudah kebaktian sekolah minggu, kebaktian umum, anak-anak ngotot minta ke mall, makan di luar, biaya lebih besar, saudara sekalian. Jadi kita pikir kalau begitu lebih enak dan nyaman ibadah di rumah seperti saat ini. Tinggal setel televisi atau buka YouTube di HP kita masing-masing, kita bisa ibadah dengan berleha-leha. Saudara, kalau sudah kondisinya baik, itu tidak benar, saudara. Allah menghendaki kita menyembah Allah, menyembahnya dalam satu kondisi kita bersama-sama dengan berbagai macam orang saudara kita seiman dari latar belakang yang berbeda. Dari latar belakang pendidikan, ekonomi, status sosial yang berbeda. Kita disatukan di dalam kasih Tuhan. Di situ kita beribadah bersama-sama tanpa membeda-bedakan. Supaya apa, saudara sekalian? Supaya kita menjadi satu keluarga. Di mana kita boleh menyembah Allah yang sama. Kita mendapatkan firman yang sama. Kita diberkati dengan berkat yang sama. Supaya apa, saudara? Supaya hidup kita ini menjadi hidup yang bertumbuh dan diubahkan. Hidup yang bertumbuh dan hidup yang betul-betul sungguh-sungguh menjadikan Allah itu sebagai Tuhan dan pedoman di dalam kehidupan kita masing-masing, saudara. Kita mengucap syukur kepada Allah dengan kita beribadah kepada Dia, saudara. Kita berdatang pada hari Minggu dengan hati yang sungguh-sungguh siap. Saya yakin dan percaya, saudara. Kita datang, kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kita ingin menyembah Tuhan. Saya yakin kita akan mendapatkan berkat. Saudara, kalau kita bicara tentang berkat Tuhan pada waktu kita ibadah, ada banyak hal yang bisa jadi berkat, saudara. Kita bisa mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Kita bisa mendapatkan berkat dari firman yang dibacakan. Kita bisa mendapatkan berkat dari musik yang dinyanyikan. Kita bisa mendapatkan berkat dari lagu yang dibawakan. Kita juga bisa mendapatkan berkat dari doa-doa yang dipanjatkan. Satu kali saya lupa, saudara, tahun lalu itu di bulan berapa, saya ingat waktu itu adalah reunian dari anak-anak pemuda kita yang mereka itu pakai shalom kalau nggak salah. Waktu saya diajak ke sana saya nggak bisa hadir, saudara sekalian. Nah, ada sebagian dari mereka itu minggunya ikut ibadah KU3 waktu itu, saya ingat sekali, saudara. Kenapa saya berkesan, saudara? Hari itu saya nggak khotbah, tapi saya diminta untuk doa syafaat dan doa persembahan. Setelah selesai biasa saya doa persembahan, doa berkat, dan kemudian itu doa syafaat, lalu doa berkat. Saya turun, kemudian saya salaman di belakang, saudara. Salah satu anak muda, saya kenal anak ini cukup lama, saudara. Waktu itu saya praktek di sini tahun 85 kalau nggak salah. Dia masih anak muda. Setelah itu saya nggak pernah ketemu dia lagi. Dia ke luar negeri, lalu di Jakarta. Saya nggak jelas dia di Jakarta atau di mana sekarang ini, saudara. Waktu dia menyalami saya, dia katakan apa? Ibu, terima kasih untuk doanya. Doa ibu tadi menjadi berkat bagi saya. Saudara, saya kaget, saudara. Bukan karena saya bangga doa saya itu jadi berkat bagi dia, saudara. Saya kaget. Saya pikir ini hal yang sederhana. Tapi dia mengatakan doa ibu tadi jadi berkat bagi saya. Saudara, kalau kita mempersiapkan hati untuk datang ibadah, saya yakin gak ada orang yang mengatakan, aduh ibadah hari ini garing, saya gak dapat apa-apa. No, saudara sekalian. Yang menjadi masalah,
Kalau kita betul-betul menyiapkan hati, kita datang ini untuk menyembah Tuhan. Bukan untuk dilihat orang setor muka kebaktian, bukan. Kita datang untuk menyembah Tuhan. Yang lihat kita tuh Tuhan, saudara. Kita meninggikan Tuhan. Enggak mungkin kalau kita datang dengan sikap hati yang seperti itu, kita enggak dapat apa-apa. Mustahil. Kalau saudara mengatakan saudara datang ke gereja enggak dapat apa-apa, koreksi dirimu. Periksa dirimu. Ada apa yang ada dalam hatimu sehingga engkau menjadikan seseorang yang datang ke hadapan Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengasihimu, gak dapat apa-apa. Mungkin hamba Tuhan yang mempersiapkan diri kayak saya mempersiapkan diri menyampaikan firman Tuhan itu kurang maksimal. Mungkin kayak khotbah jelek, saudara. Tapi kalau saudara datang dengan sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan, pasti saudara mendapatkan sesuatu dari ibadah pada hari itu. Saya yakin itu, saudara sekalian. Oleh sebab itu, saudara sekalian, seperti penulis Ibrani mengatakan, jangan pernah menjauhkan diri dari ibadah. Artinya apa? Ibadah itu adalah perintah daripada Allah sendiri. Yang kedua, saudara sekalian, mengapa kita jangan menjauhkan diri dari ibadah? Allah mau kita menempatkan ibadah itu pada tempat yang utama. Serupanya penulis Ibrani dalam bagian ini mengirimi surat kepada orang-orang atau jemaat di Ibrani itu, saudara, dia menegur jemaat ini. Rupa-rupanya ada dari jemaat ini yang dikatakan membiasakan diri, terbiasa datang ibadah itu dan tidak mementingkan ibadah itu di dalam kehidupannya, saudara. Kata membiasakan diri ini di dalam bagian ini di dalam bahasa Yunani, saudara, menunjuk pada orang-orang yang memang sudah terbiasa untuk tidak datang ibadah atau kebaktian setiap minggu. Atau saudara sekalian, bagi mereka ini seperti saya katakan tadi, datang nggak masalah. Saya mau datang hari ini, mood saya baik, saya datang. Kalau saya tidak mau datang hari ini, ya terserah saya aja, gimana saya aja, saudara. Nah, saudara, kata membiasakan dia menunjuk pada orang-orang yang sudah terbiasa. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh sebetulnya mengikuti Yesus dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang tidak menempatkan ibadah itu sebagai tempat yang penting. Saudara sekalian, jangan jadi orang Kristen yang seperti ini, saudara. Mungkin ada banyak alasan orang-orang seperti ini untuk tidak datang ke gereja, saudara. Ada orang yang mengatakan saya terlalu sibuk dengan pekerjaan saya. Minggu pun saya harus masuk kerja, jadi saya tidak bisa datang ibadah. Ada juga yang mengatakan hari Minggu itu adalah hari saya bersama dengan keluarga saya. Anak-anak saya sulit untuk datang ke gereja, tidak mau bangun, tidak mau datang ke sekolah minggu. Jadi saya nggak datang ke gereja juga karena anak saya nggak datang. Ada juga orang yang mengatakan saya nggak punya teman di gereja, makanya saya malas untuk datang. Ada juga yang mengatakan seperti saya katakan tadi dalam poin pertama, garing, gak dapat apa-apa ke gereja. Ada, saudara. Ada juga orang yang mengatakan, saya tidak datang ke gereja karena saya sakit hati dengan orang-orang tertentu, bahkan mungkin sakit hati dengan hamba Tuhan. Ada juga orang, saya ketemu dengan seorang bapak yang tidak mau ke gereja, saudara, karena dia mengatakan saya gak bisa hidup dengan hidup kudus karena saya masih terus berdosa, saya merokok. Saya nggak bisa memberhentikan kebiasaan saya merokok. Saya tidak mau datang ke gereja, saya malu. Adalah orang lagi yang mengatakan saya tidak mau datang ke gereja karena saya masih miskin. Saya malu. Saya takut dihina, tidak dipandang dan orang-orang bisa menghina saya. Saudara sekalian, ada juga orang yang tidak mau datang ke gereja dengan alasan apa, saudara? Masih ada dosa-dosa yang terus-menerus dia nikmati dalam kehidupannya. Saudara, kalau kita bicara dengan waktu sibuk, saudara. Sibuk itu waktu itu kita yang atur. Kita tuan atas waktu kita, bukan waktu itu yang menjadi tuan atas kehidupan kita, bukan? Kalau kita bilang kita ini orang yang berdosa, masih berdosa, jadi saya tidak mau ke gereja. Jujur, saudara sekalian, siapa yang tidak berdosa di tengah-tengah kita? Saya pun masih berdosa. Justru dengan kita masih berdosa, waktu kita datang ibadah, firman Tuhan itu menegur kita.
Firman Tuhan itu mengingatkan kita. Firman Tuhan yang kita dengar dalam ibadah itu kemudian mendorong kita untuk meninggalkan dosa kita dan memampukan kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan akhirnya kita bisa mampu belajar setahap demi setahap meninggalkan dosa kita dan belajar hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan. Tapi pada waktu kita merasa kita tidak mau datang kepada beribadah, kita berdosa, saudara sekalian, kita akhirnya makin terpuruk. Dan tatkala seseorang yang sudah membiasakan diri 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu tidak ke gereja, akhirnya bablas dan kemudian sama sekali tidak lagi mau datang ke gereja. Saudara perhatikan, saudara, pada waktu Tuhan memberikan 10 hukum bagi pada orang Israel. Saya perhatikan hukum yang pertama sampai kelima itu menuntut kita punya relasi yang indah bersama dengan Tuhan. Bahkan kalau kita tidak beribadah dan malas beribadah, kita melanggar hukum Tuhan, bukan? Tuhan mau kita menyembah Dia. Tuhan mau kita sujud datang kepada Dia, saudara. Tuhan mau kita menghormati hari Sabat, hari di mana kita beribadah secara komunal bersama dengan orang lain. Saudara sekalian, Allah mau ibadah itu bukan hanya diperintahkan oleh Allah, dituntut oleh Allah, tapi Allah mau ibadah itu kita tempatkan di dalam satu tempat yang khusus di dalam kehidupan setiap kita. Nah, saudara, selanjutnya penulis Ibrani melanjutkan kalimat dalam bagian ini. Jangan menjauhkan diri dari ibadah. Ibadah seperti apa yang dimaksud dalam bagian ini, saudara sekalian? Ibadah dalam bagian ini jelas menunjuk ibadah hari Minggu, ibadah persekutuan doa, persekutuan yang diadakan di dalam kegiatan berjemaat bersama-sama. Artinya apa, saudara? Penulis Ibrani menasihatkan kepada setiap kita, jangan pernah tinggal di rumah, jangan pernah menjauhkan diri dari ibadah komunal yang seperti kita adakan biasa pada seperti sekarang ini. Seintinya bagi saya, orang-orang yang tidak ke gereja dan tidak rajin datang ke gereja itu adalah orang-orang yang memiliki dosa, kemalasan. Dosa yang terus-menerus dipelihara. Saudara sekalian, orang yang mengasihi Tuhan tidak mungkin dia tetap dalam kondisi yang seperti itu. Saya rindu Bapak Ibu dan jemaat sekalian yang baik, yang ada di rumah atau yang di sini, saudara. Kita sudah membuka kebaktian usia 15 sampai 60 tahun yang sehat. Ayo dong datang ke gereja. Jalan-jalan ke mall bisa. Piknik bersama teman-teman yang lain bisa. Kenapa ke gereja takut? Itu dosa, saudara sekalian. Itu kemalasan. Ketakutannya nggak perlu. Kalau saudara mengatakan saya takut di gereja, gereja sudah mengatur duduknya teratur dengan demikian baik. Sudah mengatur semua pola-pola yang baik supaya apa, saudara? Supaya waktu saudara datang ke gereja itu aman. Dari bulan Juli sampai sekarang kita hampir 3 bulan mengadakan kebaktian tatap muka. Ada nggak kasus kita kena corona? Enggak toh. Saya tidak mengatakan saya memuji kesehatan kita, kekuatan kita, enggak. Ini anugerah Tuhan. Bagi saudara yang terus takut, yang duduk di rumah nonton televisi, apakah saudara ibadah dengan tekun? Betul-betul duduk bersikap baik di dalam ibadah kita? Atau saudara ibadah sampai melakukan hal-hal yang lain? Hanya Tuhan yang tahu dan saudara yang tahu. Saudara, saya rindu sekali, saudara sekalian, hidup kita adalah satu hidup karena anugerah Tuhan. Kalau saudara berani ke mall, saudara berani jalan-jalan, secara logika, kalau saudara tidak berani ke gereja, itu sesuatu yang bagi saya omong kosong. Sesuatu yang sangat-sangat disayangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dalam kehidupan setiap kita, Allah mau kita menempatkan ibadah itu pada tempat yang utama dalam hidup setiap kita. Yang terakhir, saudara sekalian, kenapa kita harus datang beribadah? Karena kedatangan Kristus yang kedua itu sudah dekat. Saudara, penulis Ibrani mengingatkan jemaat untuk jangan menjauhkan diri dari ibadah, tetapi lebih baik menggunakan kesempatan yang ada untuk saling menasehati menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Dalam terjemahan lain, menjelang hukuman hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hukuman hari Tuhan yang mendekat. Saudara, hari di sini dalam bahasa Yunani tidak menunjukkan pada hari apa. Tapi para ahli, dan saya setuju dengan mereka, mengatakan kemungkinan besar hari ini menunjuk kepada hari kedatangan Kristus yang kedua atau hari kiamat.
Ada juga penafsir yang mengatakan hari itu mengingatkan mereka akan penghancuran Yerusalem pada tahun 70 AD. Jadi pada waktu itu penulis Ibrani mengingatkan pada jemaat Ibrani, jangan terus-menerus merindukan ibadah di bait suci di Yerusalem yang setelah hancur itu. Tapi ibadahlah dengan rajin dan tekun. Kenapa saudara? Karena menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Dalam istilah lain Paulus seringkali mengatakan, bekerjalah selama siang. Karena akan datang waktunya di mana malam hari itu tiba. Di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jadi saudara sekalian, kita diingatkan untuk jangan membuang kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Saudara, mungkin kita bisa berkata, hari ini, minggu ini, tanggal ini saya tidak datang ibadah. Kan minggu depan juga bisa. Betul bisa. Mungkin bisa. Mungkin juga tidak. Tetapi yang jelas minggu ini sama minggu depan beda, saudara sekalian. Beda berkatnya, beda kalau kita ibadah, saudara sekalian. Saudara sekalian, dalam kehidupan setiap kita, saudara, jangan pernah membuang kesempatan pada waktu Tuhan kasih kita kesempatan untuk ibadah. Saya melayani kebaktian 2 sekarang ini, saudara sekalian. Mereka itu usia 70 ke atas. Tatkala saya telepon mereka, tanya mereka ikut ibadah nggak secara online. Kalau nggak bisa kami kirimin video-video rekamannya. Saudara, setiap mereka menanyakan apa, saudara? Kapan kami nih encim dan encek yang kolot ini bisa datang ke gereja? Kenapa nggak boleh? Hanya usia 60 ke bawah yang boleh. Kami pengen. Lah saudara sekalian, mereka yang usia tidak memungkinkan untuk datang, mereka pengen. Sedangkan yang usia muda-muda bukannya pengen, tapi marah mendep di rumah jalan-jalan oke. Saudara sekalian, bahkan kalau sudah pergi besuk jemaat kita yang sudah terbaring di ranjang, kapan-kapan yang mau ikut boleh, saudara. Pada waktu perjamuan khusus ke rumah-rumah dilakukan, saudara boleh ikut kami pergi. Saudara, apa yang menjadi permintaan doa mereka setiap kali mendoakan mereka? Doakan kami, doakan saya supaya bisa jalan lagi, bisa ke gereja, bisa colipai. Saudara, pada waktu saya melihat hal-hal seperti ini, saudara sekalian, ibadah itu adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan ibadah itu hanya kita bisa lakukan dalam waktu yang ada limitnya. Ada batasnya, ada kesempatannya yang Tuhan berikan bagi setiap kita dan setiap saat kita bisa. Waktu awal corona, saudara sekalian, banyak yang jemaat yang bilang, kami rindu sekali bisa datang ke gereja. Kami nangis kalau ibadah karena gak bisa datang ke gereja. Lah, udah dibuka 3 bulan, mana yang nangis rindu ke gereja? Tetap mendep di rumah, senang online, duduk sampai ongkang-ongkang kaki, makan pisang goreng, minum kopi. Saudara sekalian, di dalam kehidupan setiap kita, saudara ingat, kesempatan yang Allah berikan bagi setiap kita itu adalah kesempatan yang ada batasnya. Selama kita dalam dunia inilah Allah menuntut kita ibadah. Nanti pada hari Tuhan itu di mana Allah datang atau kita menghadap Tuhan, saudara sekalian, kita nggak perlu lagi ibadah seperti ini. Kenapa? Karena kita sudah muka dengan muka bertemu dengan Tuhan di sorga, bukan? Kita sudah muka dengan muka bertemu dengan Yesus yang kita kasihi. Oleh sebab itu, saudara sekalian, jangan menjauhkan diri dari ibadah. Ibadah itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan dan kesempatan itu tidak selalu ada. Suatu kali, saudara, salah satu jemaat kita itu karena ada kasus tertentu, dia sakit hati, dia tidak pernah mau datang ke gereja. Saya berkali-kali kontak dia dan dia mengatakan, Ci, saya hanya mau kebaktian Natal dan Paskah. Memang saudara, akhirnya dia Natal dan Paskah. Setiap kali datang Natal dan Paskah, dia lapor saya, Ci, saya hadir. Saya bilang sama dia, kamu gak bisa seperti itu. Sudah punya anak 2 sekarang, istrimu juga dulu rajin ke gereja. Sejak nikah sama kamu malahan tidak ke gereja sama dengan kamu. Dia katakan, Ci, saya itu cinta Kak Intong. Saya percayalah, enggak mungkin saya tidak mencintai Kak Intong. Saya percaya Tuhan. Saya bilang ke dia, saudara, ya sudah. Kalau kamu tidak mau ke Kak Intong, kamu bisa ke bakti tempat lain, gak jadi masalah. Yang penting ibadah tiap minggu. Gak mau, saudara. Dia tetap datang Paskah, Natal. Lapor ke saya datang Paskah dan Natal. Sampai akhirnya, saudara, saya berkali-kali bilang dia, Ci, ayo kita ngobrol makan. Enggak, saya bilang, kecuali kamu mau datang kebaktian tiap minggu.
Saudara, satu kali saya dapat laporan, dia ada di Immanuel, sakit. Saya pikir sakitnya biasa karena anak ini masih muda, saudara. Baru usia 43 atau 44 tahun waktu itu, saudara. Saya pikir sakit biasa, akhirnya saya datang ke Immanuel, saya kaget, saudara. Dia dalam kondisi dokter mengatakan sakit kanker yang perutnya keras itu, saudara. Kanker lever atau sirosis ya. Saya datang ke sana, saya ngobrol sama dia dalam kondisi yang sangat lemah. Dan dia katakan kepada saya, dia nyesel. Sebelumnya dia pernah bilang kepada saya seperti ini, Ci, tunggu ya, saya akan datang ke Kak Intong nanti kalau saya sudah kaya. Saya pernah bilang ke dia waktu itu karena saya agak sedikit emosi, saya bilang, betulkah kamu bisa kaya? Dan kapan bisa kaya? Sempet kaya enggak? Waktu saya ke rumah sakit, dia katakan hal itu, saudara. Saya tersentak, saya nggak terlalu ingat apa yang saya katakan. Dia bilang, Ci, saya nyesel sekali. Saya nyesel sekali, saya terlalu mengeraskan hati. Doakan supaya saya cepat sembuh, nanti setelah itu saya akan rajin datang kebaktian setiap minggu. Beberapa hari kemudian, saya ingat sekali Pak Andrew waktu itu ngobrol sama dokter, dan dokter mengatakan kondisinya sudah cukup parah. Betul, saudara sekalian. Anak muda ini kemudian meninggal dunia. Dia meninggal dunia, tidak ada lagi kesempatan bagi dia untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, jangan menjauhkan diri dari ibadah. Kenapa, saudara? Karena hari Tuhan itu sudah mendekat. Mari Bapak Ibu yang di rumah dan di gereja, kita telah menyadari dan kita telah tahu kasih karunia Tuhan, pengampunan Tuhan, kasih Tuhan itu begitu besar bagi setiap kita. Tuhan berikan kita satu minggu 7 hari kali 24 jam, saudara. Dan Tuhan hanya menuntut 1 minggu itu paling lama kalau rumah saudara jauh dan macet pun 3 jam lah datang ke gereja bolak-balik ikut ibadah. Dari 24 kali 7 jam dan dituntut 3 jam. Apakah itu berlebih? Bagi saya tidak berlebih, secara logika saudara itu sangat-sangat wajar. Mari kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Buang kemalasan kita, buang keegoisan kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang terus-menerus bertumbuh dalam kehidupan kita. Selagi kesempatan masih ada, mari kita menyembah Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami seringkali menganggap remeh ibadah yang bisa kami laksanakan secara komunal seperti pada saat ini. Ingatkan setiap kami bahwa ibadah itu adalah perintah Tuhan yang Tuhan tuntut kami lakukan selama kami masih hidup dalam dunia ini. Dan Tuhan mau juga kami menempatkan ibadah itu pada tempat yang utama dan pertama. Dan ajarkan kami menyadari, saudara, ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menyadari kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami itu enggak selalu ada. Ada saatnya kami akan mengakhiri semuanya dan kami datang ke hadapan Tuhan, membawa segala pertanggungan jawab kami di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, baik kami yang ada di dalam ruangan ini ataupun kami yang ada di rumah. Biarlah firman Tuhan hari ini yang menegur kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, ajar kami mengintrospeksi diri kami di hadapan Tuhan secara terbuka. Dan jadikan kami anak-anak Tuhan yang dengan jelas mengetahui apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan kami selagi kesempatan itu masih Tuhan berikan. Terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk kesabaranmu, terima kasih untuk pengampunanmu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Dan ajarkan kami menghargainya dan memakainya dengan baik. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat kami dengan segala pergumulan mereka masing-masing. Mungkin ada dari jemaat kami yang mengalami kesulitan, Tuhan juga tolong mereka. Tetap ingatkan mereka ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan jangan pernah menjauhkan mereka dari kedekatan mereka secara pribadi dengan Tuhan saja. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian.